Iman yang diajarkan dengan benar menghasilkan pertobatan yang benar. Hanya saja ada dua hal yang sering terjadi. Kadang-kadang banyak orang senang dia beragama, senang dia memiliki suatu perkumpulan dalam agama yang besar, tetapi tidak mendapatkan bimbingan, arahan yang memberikan pengertian tentang iman yang benar, sehingga dia sebenarnya bisa menghasilkan pertobatan dan bisa mendapatkan suatu kehidupan. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di sebuah kota yang besar, dua kota Sodom dan Gomora. Secara umum itu kumpulan orang-orang besar, kota-kota yang megah, saudara. Tetapi orang-orang di dalamnya tidak ada pertobatan. Hanya ada kemegahan kotanya, hanya ada kerumunan orang banyak di dalam. Tetapi mengenai pertobatan untuk setiap pribadi tidak ada. Makanya ketika Tuhan melihat dan menilai, dia mau turun dan menghancurkan kota itu karena orang-orangnya tidak bertobat. Padahal dari segi jumlah, dari segi kemegahan, wow, jempol. Itu dua kota di dalam perjanjian lama. Dua kota di dalam perjanjian baru juga yang pernah saya sampaikan kepada kita, yaitu kota Khorazin dan kota Betsaida. Kedua kota ini kota yang paling strategis, kota yang besar, kota yang banyak. Lalu firman Tuhan berkata, celakalah engkau kota Khorazin dan kota Betsaida. Sekiranya di tempat lain diajarkan terjadi mujizat, mereka sudah lama bertobat. Jadi yang Tuhan harapkan itu sebenarnya pertobatan. Apa gunanya, saudara? Kita memiliki suatu wadah yang besar, kita memiliki suatu kerumunan yang besar, tanpa ada pertobatan yang Tuhan mau. Walaupun kita memiliki keluarga kecil, tapi kalau hidup keluarga kita orang yang bertobat, itu yang Tuhan mau. Amin. Saya memperhatikan dan saya merenungkan setiap jemaat-jemaat berpisah di tempat ini. Cek, sampai di mana pertobatan ini? Bapak email, Mama email, oh puji Tuhan, ini orang-orang yang tergolong sudah bertobat. Mama Vicky, oh ini tergolong orang-orang bertobat. Ya, siapa lagi? Ada Bapak Chris, Bapak Chris, ya. Ini tergolong orang bertobat. Saudara Abdi tergolong orang bertobat. Dan terus saya doakan, terus saya beritakan firman, supaya jangan hanya kumpul-kumpul, supaya jangan hanya bangga-bangga kita punya wadah tempat yang begitu indah-indah ini, udah dicat-cat. Paling secara manusia kita banggakan, wih catnya bagus ya. Tapi apa artinya itu kalau tidak ada pertobatan? Itu hanya kebanggaan kita sebagai manusia. Tapi yang Tuhan banggakan adalah pribadi orang itu, bagaimana supaya ada pertobatan. Amin, saudara. Agamawi dan iman. Karena agama ini sebenarnya di dunia mengajarkan iman yang benar dalam agama itu. Tetapi pada kenyataannya, adanya agama di dunia ini tidak mengajarkan iman, sehingga tidak ada pertobatan yang sejati di dalam setiap manusia. Paling hanya beberapa agama yang betul-betul mengajarkan ajaran yang benar, sehingga hanya juga ada beberapa yang betul-betul bertobat. Karena agama lebih fokus untuk agama lebih fokus untuk organisasi, mengembangkan organisasi, pertobatan diabaikan. Dan yang lebih parahnya adalah agama mengajarkan pertobatan bukan supaya bertobat untuk lebih berkenan kepada Tuhan, tetapi supaya bertobat untuk mencapai keinginan-keinginan. Loh, seperti apa itu? Dan justru itulah khotbah-khotbah yang banyak sekarang. Suara dari mimbar bersuara, berkhotbah, bertobat. Ingat, tujuannya bukan semata-mata untuk supaya orang itu dekat kepada Tuhan, tetapi bertobatlah supaya engkau semakin naik dan jasmani lagi, supaya hartamu semakin melimpah, supaya lumbung-lumbungmu semakin penuh melimpah. Saya hari Minggu yang lalu saya membicarakan itu.
kita tidak mau. Tetapi yang Tuhan mau sejak dari dulu sampai sekarang, bagaimana supaya seseorang itu bertobat. Sehingga kita terus belajar tentang iman. Iman seperti apa? Sekarang kita belajar. Saya mengajarkan kita untuk belajar tentang iman dan pertobatan tentang seorang pelacur. Bapak Ibu kenal itu Rahab, seorang pelacur. Dan terlebih dahulu supaya kita bisa memahaminya, kita memahami 3 kelompok di dalam ayat yang sedang kita baca. Kelompok yang pertama adalah kelompok pengintai. Kelompok pengintai ini adalah utusan dari orang-orang Israel yang masih belum sampai ke tanah Kanaan. Dan kelompok yang kedua adalah penduduk Kanaan. Jadi orang-orang yang sudah kian ada di Kanaan. Itu kelompok kedua. Dan kelompok ketiga adalah Rahab dan keluarganya. Dan kelompok yang kedua adalah penduduk Kanaan. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini real kehidupan orang Kristen semacam orang-orang atau penduduk Kanaan. Mereka telah menyaksikan bagaimana Tuhan membela orang-orang Israel waktu mereka melewati padang gurun, atau sebelum itu waktu Tuhan membelah laut terbelah. Dan mereka telah mendengarkan kabar itu. Dan mereka menyaksikan kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Rahab dan juga penduduk-penduduk Kanaan. Selalu mereka memikirkan dan mereka mengatakan, mereka menyaksikan kuasa Tuhan yang ajaib. Mereka kagum. Tuhan orang Israel membelah laut beraung. Ketika orang-orang Israel mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat dan besar, Tuhan mereka sangat luar biasa. Dan sehingga membuat orang-orang penduduk Kanaan takut gemetar. Seperti yang kita baca tadi. Mereka takut, mereka gemetar. Karena kedahsyatan Tuhan tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada apa-apanya kita ini di dalam menghadapi orang Israel itu, karena Tuhan mereka. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka tahu itu, mereka takut dan gemetar mereka. Inilah kelompok yang kedua ini. Tapi mereka tidak tunduk kepada kuasa Tuhan. Mereka tidak memohon pertolongan kepada Tuhan. Beda dengan Rahab. Rahab, ketika dia sudah mendengar keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, ketika dia tahu bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang dahsyat, yang pernah membelah air laut beraung, lalu dia memohon kepada kedua pengintai, janganlah kiranya engkau membunuh saya dan keluarga. Dia memohon perlindungan karena dia percaya ada Tuhan yang nyata, ada Tuhan yang ajaib, ada Tuhan yang luar biasa. Dan dari situ timbul satu kerinduannya untuk memohon supaya dia dilindungi dan tidak dibinasakan bersama dengan orang-orang yang lain. Yang memang orang-orang lain itu tahu, mengerti, menyaksikan kuasa Tuhan, tetapi beda dengan Rahab. Mereka tetap di dalam posisi mereka sebagai orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak mau memohon pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku, ini adalah gambaran banyak orang Kristen saat ini yang dalam perkumpulan orang-orang setiap hari Minggu dalam ibadah mereka menyanyikan Allah dahsyat, Allah dahsyat. Betul saudara? Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Tetapi mereka tidak pernah keluar dari kehidupan yang selalu cenderung kepada kedagingan-kedagingan. Selalu mereka mengangkat tangan mereka, mereka menyaksikan Tuhan ajaib. Sama seperti penduduk Kanaan. Apa bedanya dengan kita?
Kita menyadari bahwa tantangan yang sedang saya hadapi ini tidak bisa saya lewati, tidak bisa saya selesaikan dengan kekuatan saya. Saya sudah berusaha, tetapi tidak bisa. Belum lulus-lulus. Terus menerus bertubi-tubi masalah demi masalah terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dan dalam segala hal terjadi selalu merenung. Saudara, saya tidak hanya mengatakan, oke, kalau begitu pandanglah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pandanglah kepada Tuhan yang ajaib. Tidak. Tetapi saya mengatakan, dari dulu kita sudah mendengarkan ada Allah yang ajaib, ada Allah yang berkuasa, baginya tidak ada yang mustahil. Sekarang taklukkanlah hidupmu kepada kehendaknya. Maka di situ ada